Puji Tuhan, salam sejahtera, salam jumpa kembali dalam ibadah hari Minggu. Firman Tuhan hari ini bertemakan berjalan terasa tanpa beban. Saudara, kalau kita melihat kenyataan hidup, sepertinya tema ini sulit menjadi kenyataan. Saya dan saudara setiap hari harus bergumul, harus berjuang. Ada di antara kita yang berjuang melawan penyakit, ada di antara kita yang berjuang melawan perekonomian, melawan sulitnya mendapatkan pekerjaan, masa depan, dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan Ayub pasal 7 ayat yang pertama, hidup manusia penuh dengan pergumulan. Sepertinya tema ini jauh dari kenyataan. Apalagi saat-saat ini adalah masa pandemik yang berdampak kepada keterbatasan ruang gerak, berdampak kepada kesulitan ekonomi, maka rasa-rasanya tema ini hanya harapan kosong saja. Tapi yakinlah saudara, firman Tuhan memberi janji kepada kita sehingga kita mampu menjalani hidup terasa tanpa beban. Mari kita memperhatikan dua kunci yang mau saya bagikan supaya kita semua bisa berjalan terasa tanpa beban. Yang pertama, masuklah dalam pelatihannya Tuhan. Masuklah dalam prosesnya Tuhan. Saya bawa saudara kepada Musa. 40 tahun dia ada di Midian. Disitulah dia diproses oleh Tuhan dan setelah itu mendapatkan panggilan dan pengutusan. Dan kemudian ketika dia memimpin bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, semua terasa ringan karena dia sudah dilatih Tuhan di padang gurun. Saya bawa saudara kepada kisah Yusuf. Setelah dia mengumumkan mimpinya, 13 tahun kemudian dia bisa mewujudkan mimpinya. Tetapi 13 tahun itu dia mengalami proses. Dia mengalami pelatihannya Tuhan. Masa-masa sulit sebagai budak, sebagai narapidana. Sulit, berat, tetapi semua bisa dijalani. Dan ketika dia menjadi raja muda di Mesir, dia sukses menjalankan pemerintahan. Karena semuanya sudah dilewati sehingga perjalanan pemerintahannya terasa tanpa beban. Demikian juga dengan Raja Daud. Setelah diurapi oleh Samuel dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, Daud harus lari dari kejaran Saul. Daud mengalami masa sulit. Daud dilatih dan diproses Tuhan. Dan di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang keempat, dia menjadi raja ketika dia berusia 30 tahun. Berarti saudara, selama 13 tahun dia menjadi atletnya Tuhan. Dia dilatih oleh Tuhan. Dan kita lihat selama pemerintahan Daud semua berjalan dengan baik. Berbeda dengan anak-anaknya, di situ ada Adonia, di situ ada Absalom yang inginnya instan, yang tidak mau dalam prosesnya Tuhan, mengalami kegagalan. Bahkan Salomo pun berhasil hanya di awal hingga pertengahan pemerintahan, tetapi kemudian dia jatuh dalam dosa. Ada bedanya antara orang-orang yang mau masuk dalam pelatihan dengan orang-orang yang inginnya instan. Saudara bisa perhatikan setiap olahragawan yang sukses selalu masuk dalam pelatihan-pelatihan. Mereka berlatih keras, mereka berjuang keras sehingga beban-beban itu lama-kelamaan terasa sudah tidak ada artinya lagi. Saudara bisa tanya kepada atlet angkat besi. Saudara bisa bertanya kepada atlet lari maraton yang tadinya sulit untuk berlari 5 km, tapi kemudian jarak itu menjadi tidak ada artinya. Yang tadinya sulit mengangkat beban 50 kg, tetapi semuanya itu menjadi tidak ada artinya. Kenapa? Karena mau masuk dalam proses pelatihan. Jadi yang pertama, pilihlah posisi untuk menjadi atletnya Tuhan, rela dan nikmati proses pelatihannya Tuhan. Yang kedua saudara, kita harus selalu dekat dengan sang pelatih supaya kita bisa dibimbing, diarahkan, dan kemudian dikuatkan oleh sang pelatih. Saudara bisa perhatikan tokoh Ayub. Rasa-rasanya sulit, rasa-rasanya berat. Dia menghadapi persoalan penderitaan yang tidak ada duanya. Tetapi dalam pasal 19 ayat 25 dia berkata, "Aku tahu penebusku hidup. Aku tahu penebusku akan bangkit dan menebus aku dan memulihkan aku.
menguatkan aku, menopang aku. Aku tahu penebusku dekat dengan aku pun juga dekat dengan sang penebusku. Jadi saudara, meskipun kita rela masuk dalam proses pelatihan, tetapi ketika berlatih seringkali kita bingung, seringkali kita stres, seringkali kita tidak tahu kita harus berbuat apa, seringkali kita menyerah, putus asa karena kita gagal dalam proses pelatihan. Tetapi ketika ada sang pelatih yang ada di samping kita, ada mentor yang ada di samping kita, maka dia akan memberi arahan. Dia akan kasih tahu caranya supaya kita sukses dalam proses-proses pelatihan. Bahkan dia topang, dia kuatkan, dia mampukan kita sehingga kita bisa sukses dalam proses pelatihan. Seperti yang dialami oleh Ayub. Tokoh yang terakhir dari poin yang kedua yaitu Rasul Paulus. Saudara bisa perhatikan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Rasul Paulus berkata bahwa harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Pengalaman Paulus begitu berat, begitu sulit dalam perjalanan pelayanan penginjilan. Tetapi dia berkata, kekuatan Allah berlimpah-limpah. Kekuatan dari sang pelatih berlimpah-limpah. Hikmat, pengertian, arahan, bimbingan dari sang pelatih berlimpah-limpah. Sehingga ayat 8 dan ayat yang ke-9 dia bisa jalani dengan kemenangan dan kemenangan. Jadi saudara, jangan jauh-jauh dari sang pelatih. Dekatlah dengan sang pelatih, karena hanya dia, Tuhan kita, yang bisa memberi hikmat, bimbingan, arahan, motivasi, kekuatan, penghiburan, supaya kita tetap survive dalam proses latihan, berhasil menjalani proses latihan, dan kita siap hadapi apapun, karena kita sudah terlatih, sehingga kita mampu berjalan terasa tanpa beban. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.